Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Akan mempelajari materi tentang hidup damai. Dengan submateri sikap damai Nabi Ishaq alaihi salam. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat meneladani sikap damai Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Mereka tinggal di daerah Jabrun, Palestina. Siti Sarah adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga usia tua, mereka berdua belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah selalu menjamu tamunya dengan makanan dan minuman yang terbaik. Mereka akan merasa sedih jika tidak ada satupun tamu yang berkunjung. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam dikunjungi oleh 3 lelaki rupawan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah menjamu mereka, tetapi para tamu tersebut tidak menyentuh makanan dan minuman yang disajikan. Dan ternyata ketiga tamu tersebut adalah malaikat. Kemudian salah satu dari malaikat tersebut mengatakan bahwa dia membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira, yaitu istrimu yang bernama Siti Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang solih dan kelak akan diberi nama Ishaq. Apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar terjadi. Siti Sarah mengandung di usianya yang sudah tua, yaitu 90 tahun. Nah, dari rahimnya Siti Sarah lahirlah Nabi Ishaq alaihi salam. Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishaq adalah anak Siti Sarah. Namun, secara berangsur-angsur mereka mulai mempercayainya ketika melihat Nabi Ishaq alaihi salam kecil tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ishaq alaihi salam tumbuh dalam keluarga yang soleh. Ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya. Pada saat remaja, Nabi Ishaq alaihi salam sering mengikuti kegiatan dakwah ayahnya, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ishaq sebagai nabi dan memberikan tugas untuk melanjutkan dakwah ayahnya, yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan Nabi Ishaq alaihissalam menikah dengan wanita yang solihah. Istri Nabi Ishaq alaihissalam bernama Rafqah binti Batuil. Nabi Ishaq alaihissalam menikah pada usia 40 tahun. Tak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam wafat. Dalam pernikahannya, Nabi Ishaq alaihissalam dikaruniai anak kembar. Kedua anak tersebut diberi nama Ish atau Aish dan Yakub. Anak pertama yaitu yang bernama Ish, setelah dewasa ia menjadi seorang pemburu yang tegas. Dia merupakan nenek moyang bangsa Romawi atau orang Eropa. Sedangkan anak yang kedua yaitu Yakub, beliau senang mengikuti ayahnya berdakwah. Beliau adalah nenek moyang dari Bani Israel. Nabi Ishaq alaihissalam menjadi pemimpin yang solih bagi kaumnya, yaitu kaum Kan'an. Nabi Ishaq alaihissalam berdakwah dengan cara yang lembut. Beliau pandai memikat hati orang, bersikap ramah tamah, sehingga ajarannya terasa manfaatnya. Dalam berdakwah, Nabi Ishaq alaihissalam tidak mau menggunakan kekerasan. Beliau selalu menggunakan cara yang baik.
yaitu berdakwah dengan santun, damai, dan bijaksana. Selain itu, Nabi Ishak alaihissalam juga berdakwah dengan keteladanan. Beliau memulai ajaran agama dari dirinya sendiri. Umatnya pun bisa meneladani secara langsung. Umatnya merasa senang, hidup rukun, damai, tentram, sejahtera, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai sosok yang penyayang kepada keluarga, istri, dan anaknya. Ketika terjadi perselisihan di dalam keluarganya, Nabi Ishak alaihissalam selalu menyelesaikannya dengan jalan yang damai, bijaksana, dan santun. Nabi Ishak alaihissalam senantiasa mementingkan keselamatan pengikutnya atau umatnya serta keluarganya daripada mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Nabi Ishak alaihissalam wafat dalam usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di daerah Hebron, Palestina. Berdasarkan kisah Nabi Ishak alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah bersikap ramah. Dengan bersikap ramah kepada semua orang, tentunya kita akan disukai banyak orang. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Beliau memiliki sikap santun, ramah tamah, dan bijaksana terhadap umatnya. Sehingga mereka merasa senang, hidup rukun, damai, tentram, dan sejahtera. Kemudian kita harus memiliki sikap penyayang, baik itu kepada orang tua, kakak, adik, guru, maupun teman kita. Karena dengan bersikap penyayang, maka orang lain pun akan sayang kepada kita. Kemudian, dalam menyelesaikan masalah dengan jalan yang damai, bijaksana, dan santun. Pada saat kita memiliki permasalahan, baik itu dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sebaiknya kita selesaikan dengan jalan musyawarah agar tidak terjadi perpecahan. Selanjutnya adalah senantiasa mementingkan keselamatan orang lain. Karena orang yang mementingkan keselamatan orang lain menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang sempurna. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siti Sarah mengandung Nabi Ishak alaihissalam pada usia 2. Istri Nabi Ishak alaihissalam bernama 3. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah kepada kaum 4. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Ishak alaihissalam 5. Sebutkan nama-nama putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.